Sebuah rencana gerakan untuk cuti sehari beredar di media sosial. Gerakan tersebut mengajak para pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk menggunakan jatah cuti mereka sehari saja sehingga bisa mengikuti proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU DKI. Ya, dalam Undang-Undang Pilkada yang telah direvisi, verifikasi faktual mewajibkan petugas KPU untuk bertatap muka dengan pemilik KTP yang memberi dukungan untuk calon independen. Seperti apa rencana gerakan cuti sehari? Bagaimana Undang-Undang Pilkada bagi calon perorangan? Untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio kami pendiri relawan teman Ahok, ada Mas Singgi Widias Tono, kemudian juga ada pengamat politik Yunarto Wijaya. Namun sebelum kita mulai dialog, kita akan simak terlebih dahulu liputan berikut ini. Gerakan cuti bersama bertujuan untuk mengajak warga yang telah mendukung Ahok Heru dalam Pilkada DKI 2017 secara bersama-sama mendatangi panitia pemungutan suara atau PPS guna mengonfirmasi keabsahan dukungannya. Gerakan ini untuk mengantisipasi gagalnya tatap muka saat verifikasi. Gerakan itu muncul sesudah syarat verifikasi faktual untuk dukungan terhadap calon perseorangan ramai jadi perbincangan. Revisi kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota melalui pasal 41 ayat 2 mengharuskan dukungan terhadap calon perseorangan dituangkan pada surat yang disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik. Pasal itu memberikan opsi surat lain yakni surat dinas Dukcapil yang menerangkan dukungan itu berasal dari penduduk berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan pilkada. Pada pasal 48 ayat 2 hingga 3C menyebutkan ketentuan soal verifikasi faktual pada calon perseorangan. Verifikasi faktual dilakukan lewat metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon. Pasal 48 mengatur verifikasi faktual paling lambat dilakukan 28 hari sebelum ketika pendaftaran pasangan calon dimulai. Verifikasi faktual dilakukan dalam jangka saat 14 hari sesudah pasangan calon perorangan menyerahkan syarat dukungannya ke PPS. Setiap pasangan calon perseorangan juga diberikan waktu 3 hari untuk menghadirkan pendukung mereka yang tidak dapat ditemui petugas verifikasi ke kantor panitia pemungutan suara. Bagaimanakah proses cuti bersama dilaksanakan? Ya pemirsa, kita akan langsung memulai dialog. Mas Singgi, kita ke pendiri relawan teman Ahok. Ini akan ada muncul gerakan yang namanya cuti sehari dan kemudian menjadi viral di media sosial. Ini sebetulnya memang diinisiasi dari teman Ahok atau bagaimana nih? Iya, sebenarnya saya juga agak kaget sebenarnya waktu hari kita dapat kiriman WhatsApp banyak banget dari teman-teman yang bilang bahwa bener nggak ini soal cuti 1 hari, padahal dari teman Ahok sendiri sebenarnya nggak ada inisiasi sama sekali soal gerakan cuti 1 hari. Jadi bukan dari teman Ahok asal dari gerakan cuti sehari? Bukan sama sekali. Jadi tiba-tiba mungkin karena teman-teman juga ada catatannya bahwa mereka mungkin peduli ya dengan peraturan yang baru bahwa memang harus tatap muka gitu kan. Mereka ini siapa? Yang sudah memberikan KTP dukungan sampai sejauh ini kurang lebih udah 900 ribuan orang yang sudah memberikan KTP dukungan. Terus mereka juga resah mungkin karena mobilisasi di Jakarta yang cukup tinggi kan, karena peraturan yang memberatkan yang kalau misalnya andaikan PPS sensus nanti tidak bisa dihadirkan selama 3 hari di PPS seperti itu kan dianggap gugur. Makanya ini yang menjadi mungkin dasar teman-teman bikin gerakan wacana cuti 1 hari kayak gitu. Ini memang bukan berasal dari teman Ahok, tapi apakah kemudian ada upaya dari teman Ahok untuk membuat gerakan ini menjadi konkret, menjadi real dengan diatur teknisnya seperti apa? Yang pasti kalau dari kami ini ide yang menarik sekali ya buat kami. Kami belum kepikiran tapi teman-teman sudah memikirkan ini lebih awal gitu kan. Ini wujud nyata masyarakat aja sebenarnya sih yang peduli dengan teman Ahok kayak gitu. Tapi kami yang pasti sih kami harus berkomunikasi dulu dengan KPU. Dalam hal ini soal nanti bagaimana andaikan teman-teman misalnya cuti 1 hari, tapi hari yang dimaksud bukan hari tersebut bagaimana gitu makanya. Menuju tahap verifikasi nanti apa yang sudah dipersiapkan oleh teman Ahok? Yang pasti verifikasi itu berat sekali, banyak sekali tahapannya. Kalau kami pasti melengkapi proses administrasi yang cukup banyak sekali. Kalau misalnya 1 juta KTP harus digandakan sebanyak 2 kali, harus 2 juta, terus proses soft copy yang cukup banyak, terus juga yang pasti kami sedang menyiapkan tim di mana nanti tim teman-teman relawan yang tadinya mengumpulkan KTP nanti akan kita coba alih fungsikan menjadi tim pengawalan verifikasi faktual nanti di lapangan. Oke, sebelum kita ke teknis bagaimana teman Ahok melakukan koordinasi dengan KPU lah ya, saya ke Mas Toto dulu. Mas Toto, sejauh mana tahap verifikasi ini agak memberatkan langkah dari teman Ahok sebetulnya? Tanpa aturan baru dalam konteks verifikasi faktual yang ada di undang-undang kemarin baru disahkan saja, sebetulnya jalur independen di Indonesia sudah bisa dikatakan cukup disulitkan.
Kalau kita mau bicara perbandingan misalnya bagaimana jumlah persyaratan dukungan yang harus diberikan misalnya dibandingkan dengan Amerika Serikat yang tingkat kematangan partai politiknya sudah jauh lebih baik dibanding Indonesia misalnya, itu jalur perseorangan di dalam negara-negara bagian bahkan ketika ingin menjadi calon presiden independen itu hanya diminta misalnya sekitar 1%. Kita bicara California. Di Arizona yang misalnya paling tinggi hanya 3%. Itu pun dilihat dari vote cast. Jadi jumlah pemilih dari pemilu sebelumnya. Bukan dari jumlah DPT. Lebih mudah dari sisi persentase dari keseluruhan jumlah pemilih yang dihitung begitu. Ya itu secara kuantitatif. Yang kedua ya aturan baru ini yang menurut saya secara teknis kita belum siap dan tidak masuk akal ketika dikatakan bahwa akan ada batasan waktu 3 hari. Jadi secara teknis kalau verifikator mendatangi rumah seorang pendukung yang sudah memberikan KTP-nya dan kemudian tidak ada di rumah, itu diberikan hanya 3 kali 24 jam untuk mendatangi PPS. Kalau 3 kali 24 jam kemudian tidak mendatangi PPS, otomatis dinyatakan gugur. Ini melampaui kewenangan teknis yang misalnya ada di aturan sebelumnya PKPU nomor 9 tahun 2015. Ya selama 14 hari silahkan saja proses verifikasi ini dilakukan. Jadi ada keluasan waktu antara si pendukung, verifikator, PPS untuk kemudian menyatakan keabsahan dukungan. Saya tidak mengerti apa logika 3 hari, tidak pernah dijelaskan. Kenapa juga aturan sifatnya sangat teknis sampai ada angka 3 hari harus dipaksa muncul di undang-undang. Mengapa harusnya ada tenggat waktu itu gitu ya? Ya kenapa nggak di PKPU? Artinya ini kan seperti ingin mengunci PKPU tidak bisa berbuat banyak karena sudah ada aturan di atasnya yang membatasi. Itu yang menyebabkan KPU pun melakukan protes terhadap aturan yang dianggap menyulitkan KPU. Jadi kalau ini tidak hanya menyulitkan jalur independen, tapi juga menyulitkan KPU sebagai pihak yang harus memverifikasi. Yang paling disulitkan pertama kali sebetulnya adalah KPU. Bayangkan jumlah verifikator harus sangat banyak. Yang kedua secara teknis verifikator ketika sudah mendatangi dikasih tugas lagi harus ikut menunggu karena ada batas waktu 3 hari mereka akan didatangi oleh orang yang sudah pernah didatangi. Yang ketiga masalah anggaran otomatis. Jadi ini lagi-lagi menurut saya seperti berdiri sendiri DPR. Tetapi ya sudahlah. Saya melihat bagaimana kemudian demokrasi yang sifatnya top down yang coba dipertontonkan oleh sebagian partai, saya tidak katakan semua di DPR, dilawan menurut saya dengan cara sangat positif. Bagaimana teman-teman bagian dari demokrasi partisipasi ini merasa kemudian, oke, Anda ingin bermain dengan game yang lain, kita ikuti dengan game yang lain juga. Salah satunya adalah kampanye cuti sehari. Nah ini kan revisi dari aturan yang sudah berlaku. Sebetulnya aturan yang sudah ada kemarin itu sudah cukup memberatkan jalur independen. Tapi kemudian ditambah lagi dengan ada revisi makin memberatkan. Nah ini tadi dikatakan oleh Mas Toto sendiri ada respon bagaimana mereka melakukan gerakan cuti sehari. Walaupun sebetulnya bukan diinisiasi oleh teman Ahok. Anda menilainya bagaimana sebetulnya pola demokrasi saat ini mungkin di skup DKI Jakarta dari semula mungkin yang mobilisasi sekarang berubah menjadi partisipatif atau bagaimana? Ya sebetulnya bukan hanya ketika Ahok memilih jalur independen ya, walaupun orang ini ikut serta menjadi gerbong lokomotif pertama dalam arus demokrasi partisipasi. Jokowi Ahok dulu maju tahun 2012 memulai dengan gaya baru dalam melakukan kampanye. Ketika semua orang membagi-bagi kaos gratisan dan itu kemudian dananya dikumpulkan oleh tim kampanye atau kandidat, ini mereka memaksa orang untuk membeli baju kotak-kotak saat itu. Bayangkan orang didatangi, udah diganggu waktunya, nanti disuruh milih, suruh beli juga gitu, keluar duit gitu. Ini kan bentuk demokrasi partisipasi. Yang kemudian ketika mereka menang, menjungkir balikan, saya harus katakan sebagian hasil survei, kemudian diikuti oleh keterkejutan kemenangan-kemenangan orang-orang lain tidak dianggap tadinya dalam kekuatan politik level elit. Ridwan Kamil, Abdul Azhar Anas, dan segala macam. Dan itu yang menyebabkan menurut saya ada pola baru dalam demokrasi kita, pilkada kita, demokrasi partisipasi tadi. Bahwa Ahok kemudian membuat ini pada skala yang lebih ekstrim, elektabilitasnya tinggi, incumbent, kok memilih jalur independen, itu betul. Juga sebuah terobosan baru. Negatif positif tergantung dari si kacamata orang lihat begitu. Tapi ini pola baru yang menurut saya menarik. Jangan main-main loh dengan pola-pola demokrasi partisipasi. Ini kemarin ibu-ibu sekedar diambil barang dagangannya oleh Satpol PP Serang, dapatnya ruginya 600.000, dapatnya 265 juta. Ya, artinya ada energi besar yang menurut saya ini memang akan mewujudkan output produk-produk baru. Saya tidak tahu apakah kampanye cuti sehari bisa melawan
aturan undang-undang yang menurut saya tidak masuk akal. Ya, Itu Mas Sato, menurut saya seperti akan ada anggapan belakangan bahwa sebetulnya jalur independen seperti dibatasi gitu ya, langkah ke depannya. Ya. Sebetulnya seberapa mengancam dalam tanda kutip jalur perseorangan ini terhadap parpol? Atau Kalau parpol? bicara secara sistemik tentu saja parpol merasa jalur baru ini akan mengurangi peran partai sebagai yang sering diklaim sebagai satu-satunya pilar demokrasi. Ini bahasa paling besarnya. Tapi kalau kita bicara secara lebih teknis, asumsi, saya tidak mau mengatakan pasti ya. Kalau betul selama ini ada mahar terhadap parpol ketika Anda ingin menjadi seorang calon, bukan tidak mungkin loh, ini akan mematikan tradisi yang selama ini menghidupi parpol-parpol. Bayangkan kalau dulu orang yang jadi cadangan tidak diterima oleh parpol terpaksa akhirnya menggunakan jalur independen. Sehingga tidak mengherankan kalau kebanyakan ikut jalur independen kalah. Karena memang mereka pemain pinggiran yang dibuang oleh partai. Sekarang ada tradisi baru kalau orang yang sudah incumbent, elektabilitasnya kuat, kemudian memilih jalur independen yang jelas kalau menurut Ahok ya lebih murah. Bayangkan sesuatu yang menghidupi Anda selama ini dipotong oleh budaya baru yang dimulai oleh seorang Ahok. Yang kebetulan akses medianya luar biasa karena dia di Jakarta, ini informasinya cepat menyebar dari Sabang sampai Merauke. Itu yang menakutkan. Strategi Ahok diikuti oleh incumbent di daerah lain. Jangan menularnya sangat cepat. Dan ini masalah sesuatu yang sudah menghidupi parpol selama ini. Ya, Mas Toto dan juga Mas Singgi, kita harus tahan dulu perbincangan. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.